Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Jonggri Marifat. Siang ini kita akan berbagi atau membahas sedikit tentang akhir zaman. Sebagaimana telah dinubuahkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya umur umat Islam tidak lebih dari 15 abad. Sementara saat ini kita sudah memasuki masa abad ke-15 tersebut, yakni abad ke-15 dari tahun Hijriah. Nah, akhir zaman tersebut, akhir masa tersebut juga dinubuahkan bahwa akan ditandai dengan adanya fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal itu seperti makanya dalam ketika kita sholat pada tasyahud akhir tersebut sering kita berdoa bahwa kita berdoa agar bisa terhindar dari sihirnya Dajjal. Lalu kemudian sihir Dajjal itu seperti apa sih? Dalam beberapa tanda tentang Dajjal itu salah satunya adalah ia bermata satu dan juga tertulis di dalam jidatnya atau dalam dahinya itu kata kafir. Sementara manusia itu pada dasarnya adalah terdiri dari dua unsur, yakni jasmani dan ruhani. Nah, Dajjal itu akan menghalangi atau menarik manusia ke bawah agar tidak lagi mementingkan atau tidak lagi belajar tentang kerohanian dan lain sebagainya. Karenanya seperti dalam syair tanpa watonnya Gus Dur itu banyak orang yang hafal tentang Quran hadis tetapi ia sering mengkafirkan saudaranya, mengkafirkan orang lain. Mengapa? Padahal ia tahu betul dengan Quran hadis. Dan juga bukti selanjutnya adalah orang beragama saat ini mereka hanya belajar tentang praktek seremonial, tentang bagaimana praktek sholat, praktek puasa. Yang itu justru karena perbedaan tafsir dan lain sebagainya malah akan menimbulkan perbedaan dan perselisihan. Mereka hanya belajar cara melaksanakan sholat atau ritual sholat tanpa belajar bagaimana agar sholat itu bisa diterima atau bisa tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal agama itu intinya adalah pada hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian syariat agama itu sebagai sebagai pendukung. Karena orang berhakikat saja itu zindik, sementara orang bersyariat saja itu fasik. Yang keduanya itu harus sama, harus match, harus sinkron. Nah, kemudian salah satu cara, jadi Kanjeng Rasul juga memberikan solusi tidak hanya menakut-nakuti umatnya dengan Dajjal dan lain sebagainya, tapi ada solusinya, yaitu diantaranya orang yang kalau diartikan secara bahasa itu mungkin menghafal, orang yang menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, kan seperti itu. Tapi dalam hal ini
kata menghafal atau hafadho itu lebih ke menjaga, maksudnya menjaga apa yang terkandung di dalam surat Al-Kahfi tersebut. Al-Kahfi itu kan menerangkan tentang kisah Ashabul Kahfi, kemudian di dalamnya juga ada keterangan tentang cerita tentang manusia di dalam gua, seperti itu. Nah, surat Al-Kahfi itu semestinya agar kita terhindar dari sihir Dajjal itu tidak hanya dibaca tetapi dipraktekkan. Jadi Al-Quran itu mestinya dipraktekkan, tidak hanya dibaca, karena Al-Quran itu hudan atau petunjuk, sementara petunjuk itu adalah harus dipraktekkan. Contoh kita mau masuk ke dalam toko atau swalayan lah ya. Nah, di depan pintu itu tergantung tulisan dorong misalnya, karena pintu itu untuk membukanya harus didorong. Tetapi kalau kita hanya membaca saja, tidak praktek terus mendorong pintu itu, maka sampai kapanpun pintu itu tidak akan terbuka, kecuali jika ada orang dari dalam yang membuka. Jadi Al-Quran itu mestinya praktek, bukan hanya dibaca kemudian setelah itu disimpulkan sendiri dan lain sebagainya, tetapi dipraktekkan. Karenanya mari kita sama-sama belajar tentang bagaimana beragama yang benar. Agama itu adalah hubungan vertikal, itu intinya. Hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nantinya kita bisa terhindar dari fitnah Dajjal yang saat ini sudah merajalela. Dan salah satu Dajjal itu, yang bisa mengalahkan Dajjal itu adalah Isa Al-Masih, yang juga telah dinubuahkan bahwa pada akhir zaman nanti Isa Al-Masih akan turun. Dan itu semua agama meramalkan, mulai dari Kejawen juga meramalkan tentang Satrio Piningit atau Ratu Adil, kemudian dari Kristen itu juga meramalkan akan datang Isa yang kedua. Kemudian di Yahudi ada Mesias, yang itu sama, unsur yang sama, karena memang seluruh agama itu asalnya itu dari yang Maha Satu, yakni Allahu Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Akhirnya ini tentang praktek Thorekoh Naqsyabandiyah Khalidiyah. Bagi yang mau serius belajar nanti bisa menghubungi admin. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.